Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa shfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama melaksanakan salat zuhur. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tadabbur, tadarus surat-surat pendek. Mudah-mudahan tidak bosan ya mengaji dan bertadarus. Ana ulangi lagi bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Quran atau mentadarusi, bahasa hadisnya itu mentadarusi. Mentadarusi itu mempelajari bersama-sama, mempelajari Al-Quran Al-Karim di masjid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimu as-sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih beri kita sayangnya Allah, cintanya Allah, kasihnya Allah. Yang kita butuhkan kasih sayang Allah di dunia dan setelah wafat. Di antara caranya yaitu mempelajari ayat-ayat Allah di rumah Allah. Di luar rumah Allah juga baik, tapi kalau di rumah Allah, di rumah Allah lebih baik. Diberikan ketenangan dalam hati kita, diberikan rahmat, kasih sayang Allah untuk kita. Kemudian wa haffathumul malaikat menaungi kita, menjaga kita, mengelilingi kita. Yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama kita satu-satu di hadapan malaikat di langit sana. Jadi untuk duduk 30 menit, 40 menit membahas ayat-ayat Al-Quran itu jangan bosan. Jangan merasa habis waktu dan rugi waktu. Salah faham, itu bisikan syaitan. Jadi mari sama-sama kita semangati lagi diri kita supaya tenang hidup ini, nyaman, mudah, dapat rahmat Allah, dapat lindungan juga, naungan dari malaikat, dan dipuji oleh Allah. Ayo kita duduk dimanapun, nggak hanya di sini, dimanapun ada kajian tadabbur tafsir, duduk belajar. Di situ ada kenikmatan, insya Allah. Nah, hari ini kita belajar surat Al-Adiyat, dibaca bukunya halaman 68. Yang memegang bukunya halaman 68, surat Al-Adiyat, halaman 68 surat Al-Adiyat. Al-Adiyat itu artinya kuda perang. Al-Adiyat artinya apa? Kuda perang yang larinya cepat. Ya, kuda perang yang larinya cepat disebut Al-Adiyat. Al-Adiyat. Jadi ada dalam Al-Quran namanya surat kuda perang. Surat kuda perang yang larinya cepat, yaitu Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Adiyat ini di mana? Sebagian mengatakan surat Al-Adiyat turun di Makkah, sebagian yang lain mengatakan di Madinah. Ada dua pandangan. Yang satu mengatakan di Makkah, sebagian yang lain para ulama mengatakan di Madinah. Kemudian
kalau melihat dari konten isinya, kalau peperangan, jadi ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu tentang ayat perang, tentang kuda perang ya. Kuda perang ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu tentang perang. Sedangkan 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu tentang akhirat, tentang kehidupan yang akan kita jalani setelah kematian. Biasanya kalau isinya surat-surat pendek ya, berbicara surat-surat pendek isinya tentang akhirat, biasanya Makkiyah, biasanya turun di Mekah. Karena di Mekah itu poin pertama yang diajarkan Allah kepada manusia, kepada Nabi, kemudian Nabi ajarkan pada para sahabat di Mekah itu tentang tauhid, tentang iman, tentang iman kepada akhirat. Isinya iman akhirat. Ayo, ada kehidupan kaum muslimin, ada kehidupan di akhirat nanti. Setelah mati tidak begitu saja, ada tanggung jawab, ada amal yang diberikan balasan, diberikan siksa. Ayo, jadi diyakinkan tentang kehidupan akhirat. Ada kebahagiaan di sana, ada siksa di sana, akhirat. Jadi di sini memang kalau dari ayat 1 sampai 5 tentang perang. Nah, kalau ayat-ayat tentang perang ini biasanya ayat yang turun di Madinah. Sedangkan tentang akhirat secara khusus dan singkat padat itu biasanya di Makkah. Makanya ulama di sini berbeda pandangan. Ada yang mengatakan turun di Mekah dan di Madinah. Tapi ana cenderung ini turunnya di Madinah. Di mana? Makkah Al-Mukarramah. Sebab tentang peperangannya tidak begitu detail, hanya tentang kudanya saja. Tentang kuda perang. Baik, apa nama lain? Nama lainnya Al-Adiyat, disebut juga Wal-Adiyat. Ya, namanya surat Al-Adiyat, Wal-Adiyat. Apakah pesan inti surat? Pesan inti surat Al-Adiyat, pada surat ini Allah bersumpah dengan kuda perang untuk menunjukkan kehebatan kuda, di mana kuda tersebut taat kepada penunggangnya, yakni taat kepada pengemudinya, dan menyerang ke tengah barisan musuh. Itu ayat 1 sampai 5 bercerita tentang kuda perang. Kemudian Allah menyebutkan hakikat manusia jika terlepas dari nilai-nilai iman. Apabila manusia terlepas dari nilai iman, di mana ia pasti akan mengingkari nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya, dan akan ambisius terhadap harta, lagi kikir karena terlalu berlebihan dalam mencintai harta. Orang yang tidak beriman kepada akhirat, gimana Pak? Kalau tidak beriman akhirat, tidak beriman ada surga, tidak beriman ada balasan nikmat di akhirat. Jadi yang dicari apa? Kenikmatan yang di sini aja. Karena tidak ada harapan akhirat, tidak ada sebuah hal yang ditunggunya. Oh, dia nggak percaya kan? Allah berfirman, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Jadi orang yang tidak beriman itu suka dengan kenikmatan yang cepat, yang nampak yang cepat. Ya di sini pengen cepat kaya, pengen cepat punya rumah, pengen cepat sukses, pengen cepat punya mobil. Pokoknya saya pengen cepat-cepat nikmat. Ngapain sih nunggu lama-lama? Yuhibbunal ajilah, senang dengan kenikmatan yang cepat. Wa yadharunal akhirah, dan mereka itu tidak suka dengan janji-janji yang nanti, yang belakangan. Nikmat akhirat yang belakangan tidak suka. Tidak hanya orang kafir, orang beriman juga sama. Sudah dikasih tahu ada surga, alah nggak kelihatan, kelamaan. Jadi tidak tertarik hatinya dengan surga. Itu sebab iman, semuanya sebab iman, sebab ketidakyakinan. Jadi orang yang tidak yakin terhadap Bapak-bapak, Ibu sekalian, yang tidak yakin nih ada surga nih, antum tidak berharap masuk surga, udah berarti akan antum atau kita naudzubillah akan terjerumus kepada tipu daya manusia ini, kenikmatan yang sementara ini. Padahal kita semua sepakat ya, kita sepakat ya semua, kalau kita kumpulin harta sebanyak-banyaknya kita tinggalin nggak di sini, sepakat nggak?
ya khalas. Ya mau bangun pulau apa kek, mau bangun gedung apa kek, ya, apapun yang antum bangun, antum sepakat nggak kita akan tinggalin? Khalas, udah, terus apa lagi? Nah, kenapa sih manusia masih udah jelas, udah yakin gitu, sepakat kita tuh akan tinggalkan, yakin. Ya, pernah nggak berpikir satu ketika antum di rumah antum ngelihat anak antum, kalau saya wafat saya akan tinggalkan? Pernah nggak antum berpikir gitu? Kalau nggak pernah, berarti terlalu tarkanu ilaiha, terlalu cenderung ke dunia sampai nggak ingat adanya mati buat diri sendiri aja nggak ingat. Ya, mati buat diri sendiri aja nggak ingat, padahal pasti Syekh. Antum mau lari dari mati, mustahil. Hidup pakai alat mau? Hah? Yang napas buatan mau? Dilihatin orang, keluarga juga capek nungguinnya. Ya, ini muskilah, masalah seorang mukmin, masalah manusia. Mati yang nyata itu menjadi tidak nyata sebab tipu daya dunia yang begitu tajam. Kalau kita kan orang beriman, harusnya seberapa tajam pun tipu daya ini nggak peduli saya. Saya ingat ada surga. Kalau ingat surga, ingat ada kematian. Ini semua akan saya tinggalkan. Saya akan wafat. Itulah iman, ya, iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kunci kaum muslimin supaya kita tidak tarkan, kita tidak ar-ruknu ila dunya, tidak tidak jatuh atau tidak berpangku kepada dunia ini. Dunia secukupnya silahkan. Jika Allah bukakan rizki, alhamdulillah. Jika tidak, sabar. Orang miskin, orang muslim yang miskin itu nggak bersedih, harusnya nggak bersedih. Ngapain bersedih? Antum pernah dengar cerita Qarun kan? Waktu Qarun keluar bawa harta yang begitu banyak, emas berapa miliar atau triliun itu yang dia pakai di badannya itu, emas semuanya. Kemudian kunci gudangnya diangkat, dipikul oleh manusia. Coba antum bayangkan. Nah, saat itu manusia terbagi dua yang melihat. Yang golongan pertama mengatakan seandainya kami seperti diberikan seperti Qarun. Itu antum bayangin, tidak ada begitu berpikirnya, seandainya saya diberikan seperti Qarun. Yang satu mengatakan wailakum, hei celaka kalian, thawabullahi khair, lihat, pahala Allah lebih baik dari yang dimiliki Qarun. Itu kan sesuatu pemahaman yang indah sekali. Dia belum melihat pahala Allah yang Allah akan balas. Dia belum melihat surga. Dia belum lihat, belum. Tapi dia sudah menerima berita itu dan meyakininya sampai keluar dalam sebuah statement, thawabullahi khair, lebih baik dari yang kalian kumpulkan, dari yang dimiliki oleh Qarun. Artinya seorang yang beriman kepada akhirat itu, dia akan mampu menahan diri dari kenikmatan dunia ini, dan dia akan merendahkan seberapapun banyak nilai kekayaan dunia ini, rendah dia baginya, sebab dia meyakini surga sudah jadi keyakinan. Ada sebuah kenikmatan, apa disebut dalam Al-Quran, aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq, wa yutufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Antum akan dilayani di surga dengan para pelayan yang kalau antum lihat saking banyaknya, saking indahnya pelayan kita itu, sama seperti mutiara bertebaran. Kalau antum lihat itu pelayannya, Syekh, itu bukan di make up, itu begitu udah. Antum lihat begitu indah mereka seperti mutiara bertebaran. Ya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nanti kalau engkau melihat surga, engkau akan melihat nikmat yang besar, agung, dan kerajaan yang besar, masing-masing dapat. Jadi itu kan ayat, ya, pemahaman kan. Ayat itu kan harus merubah pemahaman, ya enggak? Memang antum belum lihat, Syekh, ana juga belum lihat, Syekh. Tapi apa yang perlu diragukan dengan Al-Quran, kan gitu. Ya, disinilah pentingnya iman. Nah, ketika seseorang itu sudah beriman, ada kehidupan yang serba hebat, serba mewah di atas mewah. Dan tahu nggak apa yang membuat orang nanti di surga tidak bosan? Satu, melihat Allah, ya. Yang kedua, yang tidak bosan kita di surga nanti ini, biar menambah keimanan, surga tuh ada gitu. Al jannatu haq, surga hak.
Wan naru haq, neraka hak, benar, ada. Nah, supaya menambahkan keyakinan, kenikmatan, menambahkan informasi kenikmatan tentang surga, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu di surga itu suka atau tidak bosan? Maaf, apa yang membuat orang tidak bosan di surga? Pertama, melihat Allah, nikmat melihat Allah. Yang kedua adalah lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Yang membuat kita itu tidak akan bosan adalah kita, apa yang kita inginkan dia dapat langsung. Apa yang kita inginkan dapat langsung. Bahkan bukan hanya dapat, ditambah. Dan gak perlu usaha. Itu yang dilakukan orang-orang di dunia saat ini. Antum udah punya A, terus dapat lagi yang ingin dapat B, pengen lagi C, pengen lagi D, terus. Ya Syekh, kata Nabi SAW, hatta yamla'u fahu turab. Punya gunung satu emas, pengen 2, 3, pengen 4, pengen 5. Gak akan habis hatta yamla'u fahu turab, sampai mulutnya terisi dengan tanah, artinya mati, masuk ke kuburan, cium tuh tanah, barulah dia berhenti dari keinginan itu. Dan artinya apa? Manusia punya keinginan terus di dunia. Terbatas keinginan itu, terbatas dengan wafat, terbatas dengan tercapai atau tidak. Kadang tercapai, kadang tidak. Kadang tercapai harus zalimin orang, kadang tercapai harus perlu waktu yang panjang. Itu dunia. Tapi kan keinginan itu ada. Semua yang hidup di dunia, kalau keinginan terpenuhi terus, dia akan senang. Tapi sayangnya ada kematian. Dan sayangnya cara dapetinnya susah di sini tuh. Harus bisnis, harus belajar, harus macam-macam lah, nggak gampang. Nah, di sana ada sebuah keinginan atau ada sebuah nikmat, yaitu keinginan yang terus dipenuhi dengan sangat mudah. Lahum ma yasha'una fiha. Terserah mau apa, dikasih. Dan kata Allah, waladaina mazid, kami tambah dari yang dia minta. Itu kenikmatan itu dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu perlu diimani kaum muslimin. Al-Quran turun untuk merubah cara pandang kita, cara fikir kita, cara yakin kita. Itu perlu dibangun di suami, di istri, di tempat kerja, di teman kerja, dibangun supaya ketika dia mendapatkan kenikmatan besar di dunia, dia tidak terkagum-kagum dengan dunia ini. Biasa aja, dia bersyukur saja sudah. Dan ketika dia miskin, dia bersabar, tidak ada masalah. Ada kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan surga. Dan itu pasti kaum muslimin. Jangan ragu. Jangan ragu. Harus kuatkan, jalankan. Bismillah, belajar. Nah, itulah inti yang kedua, bahwa manusia itu hakikatnya adalah iman. Jika lepas dari iman, dia pasti tidak akan menghargai, dia akan mengingkari nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya pada dirinya, dan dia akan ambisius terhadap harta, kemudian kikir, pelit, takut fakir, takut kurang, dan dia akan terlalu berlebihan dalam mencintai harta. Nah, karena dia tidak ada harapan kehidupan yang belakangan. Itu kurang lebih muqaddimah dari surat Al-Adiyat. Kita baca aja dulu, ambil keberkahan suratnya ya, sama-sama. Silakan dibuka mushafnya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Nah, sampai situ kita baca tafsirnya sekejap, ayat 1 sampai 5. Tafsirnya halaman 70. Wal 'adiyati dhabha, Allah bersumpah dengan kuda yang berlari hingga terdengar suara nafasnya karena sangat cepatnya ia berlari. Wal 'adiyat adalah kuda yang berlari cepat.
Kemudian fal muriyat, al muriyat adalah yang memercikkan api. Jadi kuda itu kakinya kan ada sepatunya itu, dia bisa memercikkan api ketika bergesekan dengan bebatuan. Bebatuan di gunung-gunung batu atau batu-batu yang ada di gurun pasir atau kerikil-kerikil yang ada di gurun pasir. Apabila kuda itu berlari cepat, itu di ayat ini disebutkan bisa memercikkan bunga api. Anda belum pernah lihat, tapi ini berita dari Allah Azza wa Jalla, di mana nggak mungkin nggak terjadi, pasti bisa. Ya, ketika dia berlari kencang, tak 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 gitu. Nggak tahu kalau ke aspal. Ini dengan kecepatan ya, bukan kuda delman. Delman kan pelan. Dengan kecepatan tak bisa terjadi percikan bunga api. Ini juga masih, ayat ini masih menjelaskan tentang hebatnya kuda-kuda yang digunakan untuk perang. Disebut al-adiyat tadi, kemudian muriyat adalah apa tadi? Muriyat memercikkan api, qadha dengan gesekan antara sepatunya dengan batu-batuan. Kemudian fal mughirat, mughir artinya menyerang. Mughirat yaitu kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu pagi hari. Kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu pagi hari. Fa atharna bihi naqa, lalu ia menerbangkan debu-debu karena sangat kencangnya berlari. Sangat kencang berlari, kemudian memercikkan api, kemudian menyerang di waktu subuh, kemudian menerbangkan debu-debu, dan yang terakhir lalu ia menyerang ke tengah barisan musuh bersama penunggangnya. Ya, masuk ke tengah gitu. Dengan kuda yang kencang menyerang ke bagian tengah. Ini bercerita tentang kuda perang. Nah, kalau dilihat tadaburnya, kita lihat, baca sekejap halaman 72. Tadabbur dan tazkiyah. Wal adiyati dhabha, Allah memuliakan jihad. Nah, ini bercerita tentang jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda para mujahidin dan menjelaskan kekuatan dan keberaniannya yang luar biasa. Jadi bercerita tentang kuda, yang dimaksud adalah tentang jihad tadi. Ayat-ayat jihad biasanya turun di Madinah, makanya ini ada tadi pandangan yang mengatakan ayat ini turun di Madinah. Karena bercerita tentang perang, tentang jihad. Nah, kuda jihad di sini digunakan oleh orang-orang yang berjihad. Dan sifat kudanya apa tadi? Bergegas, larinya cepat. Makanya amalnya dari awal adiyat dianjurkan kita kalau mendengar kuda perang yang cepat, berarti kan kuda itu menunjukkan semangatnya dalam berjuang di jalan Allah. Dari semangat kuda itu kuda hewan ya. Dan gini teman-teman sekalian, biar diketahui bahwa tidak semua kuda itu bisa dilatih perang, tidak. Karena ada sebuah hadis dari Nabi SAW, dari 100 onta hanya 1 onta yang bisa membantu manusia dengan baik. Dari 100 cuma 1 yang baik, yang mudah ditunggangi, yang kuat jalannya, yang tidak nakal, yang tidak tidak bergerak-bergerak ya. Onta itu paling tidak suka kalau diikat ya, ditampat ya, tidak suka dia diikat di tembok di mana, dia tuh paling gak suka. Jadi binatang yang paling gak suka diikat itu lehernya itu si unta itu. Nah, si unta ini ada 1 unta dari sekian banyak unta, kata Nabi SAW, dari per 100 ada 1 unta yang paling baik, per 100 1. Artinya binatang begitu juga. Ada kucing yang nurut, yang baik, suruh buang air kecil, buang air besar, dia tahu di tempatnya. Ada juga kucing yang rese. Sama kayak kita. Jadi binatang itu sama kayak kita. Nah, di sini menjelaskan tentang kuda-kuda yang bagus, yang sifatnya baik. Ada juga sifatnya kuda yang tidak baik, yang tidak nurut, yang tidak mau, yang tidak kuat fisiknya. Ada, sama kayak manusia. Nah, kita belajar dari kuda-kuda yang Allah ciptakan begitu bagus, begitu semangat. Kita belajar bergegas menuju amal soleh. Fal muriyati qadha, keinginan kuat, kekuatan dan keberanian merupakan jalan mencapai kebaikan, kemenangan. Tadi dia muriyat tadi apa tadi? Memercikkan apa?
memercikkan api dengan kekuatan kakinya. Nah, di sini menunjukkan keberaniannya dan kekuatannya dan keinginan yang kuat. Apa amalan kita? Hijrah kita menuju jalan yang benar, dan usaha kita dalam mengamalkan kebenaran harus diiringi dengan upaya dan niat yang kuat. Kita belajar dari kuda-kuda yang kuat dan semangat itu, kita belajar juga niat yang kuat, ya. Di kuda-kuda tersebut, sekali lagi ya, itu bukan sekedar penunggangnya, beneran, ini serius ini. Bukan hanya penunggangnya yang hebat, bukan. Kudanya juga hebat. Nah, kita belajar dari kuda tersebut, kuda yang hebat, Masya Allah. Kita belajar niat yang kuat dalam beramal soleh. Fal mughirati subha, waktu pagi ialah waktu yang diberkahi. Maka seorang hamba harus memanfaatkan waktu pagi. Di sini poinnya adalah di paginya. Dia menyerang di waktu pagi. Ada doa Nabi SAW, Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Nabi ya. Ya Allah, berkahkan umatku di waktu paginya. Berkahkan umatku di waktu paginya. Jadi siapa yang ingin dapat doa Nabi keberkahan dalam amalnya, hidupnya, kesehariannya, mulai dari waktu yang paling pagi. Nah, di sini pelajarannya adalah memanfaatkan waktu pagi untuk melakukan tugas-tugas pagi. Silakan yang bangunnya belum pagi berdoa agar dimudahkan bisa bangun lebih pagi lagi. Kemudian fa'atharna bihi naq'a, kuda mempunyai pengaruh dan peran sangat penting di medan perang. Fa'atharna bihi naq'a tadi makna aslinya adalah si kuda itu mengeluarkan debu-debu sebab kakinya yang menginjak gurun. Ini debu-debu ini mempengaruhi musuh-musuh. Ini ada cerita khusus nih. Khalid bin Walid, pernah dengar kalian tuh ya? Khalid bin Walid dalam beberapa kesempatan ketika sudah masuk Islam, dalam beberapa kesempatan perang melawan Persia, melawan Romawi, apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Beliau selalu mimpin pasukan kuda. Kan orang perang tuh ada pasukan pedang, ada pasukan panah, ya, ada pasukan kuda. Pasukan kuda tuh kudanya harus milik sendiri, nggak bisa. Jadi itu punya kuda sendiri atau dapat setengah kuda, gitu. Ya, kalau miskin nggak punya, ya dia perang aja bagian pegang. Punya pedang. Jadi kudanya kuda sendiri atau sedekah, dapat gitu, dapat bagian sedekah kuda. Nah, jadi bagian kuda ini selalu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, di antara yang dilakukan Khalid bin Walid itu untuk menakutkan musuh. Misalnya nih di sini udah lagi perang nih, di sini depan lagi perang. Di bagian kanan, kiri, belakang ada pasukan. Misalnya pasukan apa tuh, panah. Pasukan yang level 2. Nah, nanti pasukan di paling belakang lagi itu ditaruh pasukan kuda. Ya agak nggak kelihatan. Nah, pasukan kuda itu nanti ada kodenya, disuruh oleh Khalid bin Walid untuk bergerak gitu. Bergerak di tempat, kudanya bergerak di tempat untuk membuat apa? Debu di mana gerakan itu membuat sebuah pemikiran dari pihak musuh ada bantuan kuda. Ya, gitu, itu sering dilakukan. Gitu, dari sini dari sana seolah-olah ada kuda yang baru, padahal itu simpanan di belakang itu, simpanan memang ditugaskan untuk asarna tadi, mengangkat debu dengan kakinya. Itu salah satu trik zaman dulu lah. Sekarang nggak tahu bagaimana, tapi zaman dulu triknya begitu. Nah, dia punya pengaruh menakutkan musuh dengan debu-debu yang diangkat dari kakinya. Nah, kita harus memberi pengaruh juga. Ya, kalau tidak bisa memberikan pengaruh rasa takut kepada musuh, ya pengaruh baik kepada masyarakat, pengaruh yang baik. Yang terakhir, fawasatna bihi jam'a, derajat tinggi di sisi Allah adalah harapan seorang hamba, yaitu hamba yang berupaya menjaga dirinya dari maksiat dan mengajak orang lain, berusaha menduduki kedudukan tinggi di tengah masyarakat agar menjadi pemimpin bagi mereka dalam ketaatan. Fawasatna, sebenarnya apa sih makna fawasatna? Fawasatna tadi membelah pasukan musuh. Ini ada beberapa sahabat yang punya kebiasaan, keberanian. Kalau perang dia akan selalu dia akan langsung masuk ke tengah dengan memegang pedang. Kalau Khalid bin Walid yang ana baca, ya Allah alam, itu beliau bisa pegang 2 pedang. Jadi kuda kan harus dipegang jalan itu ya, harus diginikan kan. Antum pernah lihat nggak? Coba lihat deh di YouTube. Bagaimana al-khailul arabi, bagaimana orang Arab mainin kuda. Bisa diri di atas kuda, Syekh. Kuda dia diri di atas. Ya, di YouTube ada kok. Anda pernah lihat al-khailul arabi, kuda Arab gitu. Diri di atas kuda, di gurun. Masya Allah, berdiri sambil ininya sorban. Jadi kuda itu bisa lari tanpa
Udah lepas kendaraan itu. Nah, ana baca Khalid bin Walid itu dia mampu, Zubair Khalid tuh, Zubair terkenal ya, Zubair bin Awam Khalid itu mampu megang pedang 2, itu kuda jalan sendiri. Bukan main itu, ya. Bukan main itu. Nanti kanan kiri ngebelah, namanya membelah pasukan. Nah, itu fawasatna, ya, posisi tinggi itu. Fawasatna bihi jam'a, dan itu tidak semua sahabat yang mampu itu. Ya, karena kudanya dilepas. Jadi kudanya udah pinter sendiri. Kuda itu kan setahu ana ya, ana belajar kuda juga tapi jarang. Tapi ana tahu tuh, kalau dikananin kan dia ke kanan saja. Kalau dikiriin dia ke kiri. Kalau ditarik dua-duanya dia ngerem kan gitu ya. Kalau dipukul dia jalan kan gitu kata tukang kuda waktu kita belajar kuda. Nah, jadi ini dilepas ya. Nggak tahu kan? Subhanallah. Nah, itu fawasatna, ketika mereka masuk ke dalam pasukan tuh biasanya posisinya 2 pedang, karena kalau enggak agak sulit. 2 gini. Ya, 2 pedang. Kadang pedangnya jatuh ambil lagi, set gitu. Pedang jatuh ambil lagi. Begitu. Masuk ke tengah. Subhanallah, itu tidak pernah dilakukan oleh pasukan Persia, Romawi dan yang lainnya. Itu hanya terjadi dalam pasukan Islam. Karena kenapa? Karena perang bukan untuk menang di dunia, tapi untuk masuk, untuk wafat, untuk jihad sabilillah, wafat. Itu hebatnya. Dan Khalid bin Walid itu kalau perang pengen mati. Walhasil Khalid bin Walid dia mati. Gimana? Pengen mati. Ya, masuk ke sana tuh pengen mati gitu. Makanya mentalnya, tapi nggak bisa sembarangan. Bukan hanya sekedar masuk, nggak bisa. Karena tadi kudanya harus bisa jalan sendiri. Kemudian dia harus bertahan di atas kuda, nggak megang, susah loh tentunya, nggak megang tali sama sekali. Dia harus pegang pedang. Nah, itu nggak semua sahabat bisa. Masuk sana dengan keberanian pengin masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah disebut dengan fawasatna bihi jam'ah. Itu pelajarannya di sini berkaitan tentang posisi tinggi, posisi bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menguasailah istilahnya gitu. Dalam kebaikan ya, bukan untuk yang tidak baik. Itulah kurang lebih cerita tentang kuda perang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.